mengungkap soal ijazah. Dan alhamdulillah langkah kecil kami ini Mbak Baby ini akan berlanjut, insya Allah doakan saja. Kita akan mengadakan bedah buku yang lebih besar di beberapa kampus. Tapi akan kita mulai, insya Allah Mas Refli, itu ada di gedung ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Karena buku ini insya Allah akan juga menjadi arsip bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Dan kalau teman-teman juga lihat di depan ada beberapa yang pakai kaos ya. Kenapa kaosnya warna hitam? Harusnya biasanya kaosnya Mas Medi bisa tunjukin kaosnya warna putih awalnya. Ini Mas Medi boleh ditunjukin kaosnya. Nah, tapi kita menghormati sedulur-sedulur Kang Mas dan Bayu semua, karena kita launching pas dalam suasana yang kurang baik-baik saja, maka kita pakai warna hitam seperti yang dipakai Pak Agus. Saya juga pakai warna hitam ini. Nah, gitu ya. Yalah, kayak Superman Marzuki. Oh, itu ketua KY Pak Superman Marzuki. Nah, jadi kita juga kemarin sempat, ini mohon izin dulu untuk kami sampaikan, sempat ada kritikan Indonesia tengah berduka kok tetap launching buku. Justru kita harus launching buku untuk apa? Untuk mengingatkan Republik ini bahwa dimulai dari orang yang memang wajib untuk dikritisi. Jadi kita mulai dari seminar, kemudian balik ke novel dan film. Itu dari awal kita menuliskannya demikian. Boleh agak ke bawah, Mas? Ya. Nah, jadi kenapa rakyat Indonesia itu menaruh kepo, atau kita kepo dalam bahasa adik-adik kita sekarang, terhadap ijazah seseorang yang dicurigai atau ditengarai awalnya, dan alhamdulillah terakhir bisa kita buktikan kalau itu palsu. Karena pada salah satu seminar di Universitas Islam Indonesia atau UI di Jogja, di Jalan Kaliurang kilometer 14,5. Waktu itu ada seminar, judulnya Memimpin dengan Hati. Ini foto pada saat seminarnya, ini aktual nih fotonya. Jadi semua itu asli. Kami tampilkan di buku ini asli. Tidak ada omon-omon. Semua buktinya adalah bukti primer, bukan bukti sekunder. Ya. Jadi waktu itu ada seminar dimoderatori oleh Mbak Rosiana Silalahi. Sekarang tidak hanya Pemret, tapi sudah Direktur Utama Kompas TV. Ya. Waktu itu saya tulis masih Pemret. Ya. Hari Jumat 28 Juni. Ada 3 pembicara, Prof. Mahfud MD, kemudian Joko Widodo, dan juga Buya Safi Ma'arif. Ketika ditanya IP kumulatifnya, Prof. Mahfud langsung mengatakan dengan bangga, IPK saya 3,8. Di kampus yang serius diskusinya, Jokowi mengatakan IP-nya tidak ada 2. Ditanya oleh Mbak Rosi, saya udah konfirmasi ke Mbak Rosi, ya, waktu itu dia tanda atau enggak, Mbak? Enggak, serius, dan tidak pernah diralat sampai detik ini. Nah, itu yang paling penting. Kalau memang salah, tolong diralat. Dia nggak meralat, dan ternyata betul juga kalau kita lihat pada IP saat sarjana muda, IP-nya memang cuma 2 sekian, gitu ya. Tapi memang ada 2, bukan kurang dari 2. Ya, terus, Mas, boleh ke bawah. Nah, kemudian saya juga menuliskan waktu itu apa? Kenapa kampus kita, teman-teman rela agama, kampus kita itu sangat-sangat memorable ya gitu. Sangat-sangat kita ingat ya, Mbak Baby. Karena apa? Ya memorable karena dulu tahun 74 Bang Adi atau Bang Asadi Siregar itu menulis sebuah novel judulnya Cintaku di Kampus Biru. Ya, tentang seorang mahasiswa yang dia menjadi pemimpin senat, tapi kemudian jatuh cinta terhadap dosennya. Ya, itu Cintaku di Kampus Biru. Ya, nah lanjut. Bang Adi kemudian sempat juga tuh difilmkan. Ini terus lanjut. Filmnya adalah Cintaku di Kampus Biru juga. Lanjut Mas, terus ke bawah. Bintangnya Roy Martin. Lanjut terus. Ada Raisita Supit dan lain sebagainya. Ini poster film aslinya tahun 76, Cintaku di Kampus Biru. Sekarang kayaknya ada di Netflix juga sudah ya. Kita bisa cari. Nah, kenapa saya menuliskan ini? Ini sekaligus kritik pertama kami
terhadap Universitas Gadjah Mada. Teman-teman tahu, begitu hebatnya, begitu sayangnya Bang Adi, Bang Asadi Siregar ke UGM sampai dengan dia itu menuliskan novel. Tapi pada saat ulang tahun ke-80 beliau kemarin, tanggal 3 Juli tahun 2025, dan mau dirayakan oleh kami selaku mahasiswanya. Saya kebetulan mahasiswanya langsung dari Bang Asadi Siregar. Beliau itu dosen di ilmu publisistik dulu namanya. Untuk Mbak dan Mas-mas yang senior kenalnya publisistik, tapi kalau saya kenalnya komunikasi. Ya. Nah itu Bang Adi itu mau kita rayakan dengan kita mengambil dua judul. Nah ini dua judul novelnya. Cintaku di Kampus Biru kita gabungkan dengan judul Menolak Ayah. Menolak Ayah itu novelnya Bang Adi juga di tahun 84. Judulnya itu kisahnya tentang keluarga di Bukit Tinggi yang menolak kehadiran ayah. Ketika itu kita gabungkan Kampus Biru Menolak Ayah, ditolak sama pihak UGM. Nggak boleh mengadakan acara di UGM karena judulnya Kampus Biru Menolak Ayah. Ayah yang mana ya yang ditolak oleh Kampus Biru? Ya, ya paranoid betul. Jadi UGM paranoid, nggak boleh. Seorang yang sudah berjasa kepada UGM di usia 80 tahun nggak boleh. Akhirnya kami menyelenggarakan acara itu di Lembaga Indonesia Prancis LIP di Sagan. Lihat dari sini betapa ironinya, betapa tidak sosialnya kampus kita itu sekarang. Ya. Seorang dosennya sendiri purna tugas usianya sudah 80 tahun nggak boleh ngadakan sekadar milad tumpengan kayak gini di balai itu gara-gara judul. Sudah kita tawar waktu itu, udah spanduknya nggak usah dipasang, nggak boleh juga karena judulnya tetap Kampus Biru Menolak.